Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Nas pembimbing untuk ibadah pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Demikian bunyinya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian nats pembimbing kita. Pujilah Tuhan sekalian bangsa, karena kasih Tuhan padamu besar. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Pujilah Tuhan, karena Yesus Kristus rela mati untuk menebus kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Pujilah Tuhan, karena Roh Kudus yang membimbing kita pada penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Mazmur 139 ayat 7-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala
sehingga aku pun puas lelas, sehingga aku pun, sehingga aku pun, sehingga aku pun puas lelas. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu, setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami begitu dahsyat adanya. Hanya nama-Mu lah yang kami permuliakan ya Tuhan. Karena kasih sayang-Mu lah kami boleh ada sebagaimana sekarang kami ada. Bapa di surga, biarlah kiranya ya Tuhan, hati kami selalu dipenuhi oleh rasa syukur karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau ternyata apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan tidak seturut dengan perintah Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau ternyata kami sering mendengarkan pemikiran kami sendiri, mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, daripada kami dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Atau kami kurang peka ya Tuhan, meneliti hati nurani diri sendiri ketika kami harus mengambil keputusan-keputusan yang semuanya harusnya didasarkan pada perintah dan ajaran yang Tuhan beritakan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami melakukan apa yang menjadi keseharian kami, jikalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami terus-menerus boleh berpegang pada Roh Kudus yang Tuhan adakan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh layak seturut dengan perintah Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami Tuhan, Engkau jadikan anak-anak yang senantiasa mau dengar-dengaran akan perintah-Mu, akan firman-Mu ya Tuhan. Dengan demikian kami beroleh kasih karunia daripada-Mu, dan kami boleh penuh dengan sukacita menapaki hari-hari kami ke depan, karena kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu selalu berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk karya pengampunan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu oleh karena pada pagi hari ini, bersama-sama dengan semua umat-Mu, kami dapat beribadah bersama, sekalipun dalam bentuk virtual. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih setiamu tidak pernah beranjak daripada kami. Itulah yang membuat kami semua boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Dan saat ini ya Bapa kami di surga, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon agar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan mengarahkan seluruh perhatian kami kepada firman-Mu. Sehingga firman akan kami baca dan kami renungkan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi Tuhan, ada hal-hal baru yang Kau nyatakan melaluinya. Dan kami semua boleh bersuka cita di dalam Engkau dan semakin beria-ria dalam kasih dan setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Salam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta anak-anak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah minggu. Dan dalam ibadah minggu pagi ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 di bawah tema Roh Kudus penolong kita. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Tuhan Yesus memahami situasi dan kondisi yang akan dihadapi para muridnya setelah dia kembali ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi mereka. Ini tidak akan mudah bagi para murid. Setelah selama kurang lebih 3 tahun, Tuhan Yesus begitu nyata dilihat oleh mereka. Tak heran bila para murid merasa gelisah. Tuhan Yesus tidak hanya mengemukakan hal-hal di atas sebagai penghiburan bagi mereka, seperti yang kita renungkan pada minggu lalu. Tetapi di sini ia juga berjanji untuk mengirimkan Roh yang bertugas sebagai penolong bagi mereka, untuk menanamkan hal-hal yang telah dia ajarkan kepada mereka. Ia tidak meninggalkan mereka begitu saja, bagaikan anak-anak yatim piatu. Apalagi mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan, bahkan yang lebih besar dari itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Kita dapat baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat 17 bagian A. Roh itu akan menyertai orang-orang yang mengasihi dia, yaitu yang mentaati firman-Nya atau perintahnya. Itulah sebabnya ia disebut penolong yang lain. Penolong pertama adalah Tuhan Yesus dalam kehadirannya secara fisik. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus, penolong kedua atau penolong yang lain itu, yang menggantikan tempat Yesus sebagai penolong yang pertama, datang. Bapak, Ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari yang saya kasihi. Ada 2 hal yang dapat kita lihat bersama pada bagian ini. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penolong. Kata penolong diterjemahkan dari kata Yunani parakletos, yang secara harafiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Namun demikian, kata parakletos ini mengandung banyak arti atau disebut juga kaya arti. Sebab itu dapat juga berarti penasihat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat.
Hanya Roh Kudus yang dapat melaksanakan semua peran itu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan melaksanakan bagi para murid apa yang dilaksanakan Yesus bagi mereka ketika Ia masih bersama-sama mereka. Roh Kudus akan mendampingi mereka untuk menolong dan menguatkan mereka, mengajar mereka hidup yang benar, menghibur dalam situasi yang sulit, serta menaikkan doa syafaat bagi mereka. Roh Kudus menjadi seorang sahabat untuk membantu kepentingan mereka dan diam di dalam mereka sampai selama-lamanya. Mereka mungkin berpikir bahwa sungguh mustahil mendapatkan penghibur yang setara dengan Dia yang adalah Anak Allah. Dan seolah-olah Tuhan Yesus menjawab keraguan mereka dengan mengatakan, "Ya, kamu akan menerima Roh Allah yang setara denganku dalam hal kuasa dan kemuliaan." Hal ini terungkap dari perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 17. "Kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Demikian juga Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Hal ini berarti bahwa satu, penolong yang dijanjikan itu adalah Roh Kudus, yakni pribadi yang harus melaksanakan pekerjaannya dengan cara rohani, di dalam batin dan tidak terlihat, dengan bekerja di dalam roh manusia, yakni dalam kehidupan para murid Tuhan Yesus maupun semua orang percaya. Kedua, Dia adalah Roh kebenaran. Maksudnya adalah Dia akan berlaku benar dan dalam mengerjakan pekerjaannya, Ia akan mengerjakannya dengan sepenuhnya. Ia akan mengajarkan kebenaran. Ia akan menerangi pikiran dan pengetahuan dengan benar. Ia akan menguatkan dan meneguhkan percaya serta meningkatkan kasih umatnya terhadap kebenaran itu. Orang-orang bukan Yahudi melakukan kesalahan besar melalui penyembahan berhala mereka, sedangkan orang-orang Yahudi melalui tradisi mereka. Namun Roh kebenaran itu bukan saja akan memimpin murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga semua orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Ketiga, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Maksudnya di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus dibedakan dari dunia, karena mereka telah dipilih dan dipanggil keluar dari dunia yang penuh kejahatan ini. Mereka adalah anak-anak Allah dan pewaris kerajaan sorga, bukan pewaris dunia ini. Ini adalah janji perjanjian baru yang agung, sama seperti janji yang ada dalam perjanjian lama mengenai kedatangan Sang Mesias. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, serta semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, syarat untuk menerima Roh Kudus. Walaupun demikian, Tuhan Yesus juga memberi syarat ini sebagai kewajiban kepada mereka dalam menerima Roh Kudus atau Sang Penolong itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 21, Tuhan Yesus katakan demikian. "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Ada dua hal yang menjadi tekanan Tuhan Yesus Kristus sebagai syarat. Pertama, mengasihi Dia dan menuruti segala perintahnya. Kedua, memegang perintahnya dan melakukannya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus pula mentaati segala perkataannya.
taat pada perkataan Kristus menunjukkan ciri orang percaya segala abad. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tahu bahwa manusia tidak dapat melakukan perintahnya itu dengan kekuatannya sendiri. Maka dia sendiri mengutus roh kebenaran yang akan menolong umatnya untuk taat dan setia, serta mengajarkan dan mengarahkan umatnya agar semakin mengenal dan mengasihi Dia. Jadi, melalui pekerjaan Roh Kudus atau Roh kebenaran atau penolong ini, orang percaya menikmati persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita umat Tuhan di masa kini tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik. Namun kehadiran Roh Kudus dan damai sejahteranya yang melingkupi kita merupakan bukti bahwa suatu saat kelak kita akan bersama-sama Tuhan Yesus di surga rumah Bapa. Dan sementara menantikan waktu itu tiba, maka kita memperlihatkan kehadiran Tuhan Yesus di dalam seluruh hidup kita dengan mentaati firman-Nya dan semua perintah-Nya, baik dalam pikiran, baik dalam sikap, dalam perkataan, dan juga dalam segenap tindakan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Iman dan pengharapan kita orang percaya kepada Tuhan Yesus semakin kokoh dan semakin berani bersaksi tentang Tuhan Yesus dalam karya dan pelayanan kita di dalam dunia ini. Alasannya adalah, satu, kita tidak ditinggalkan begitu saja, tapi memperoleh Parakletos atau penolong, yaitu Roh Kudus. Artinya, dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, kita tidak sendirian, tetapi mengalami penyertaan-Nya. Kedua, peran Roh Kudus sebagai penolong akan membantu kita dalam segala kesulitan dan pergumulan yang ada, sehingga kita senantiasa dikuatkan dalam menghadapinya. Oleh karena itu, setiap kita harus mengenal Roh Kudus dan mempunyai hubungan intim dengannya, sesuai dengan firman-Nya, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang ketiga, mengasihi Yesus secara sungguh-sungguh menyenangkan hati Sang Bapa yang mengutusnya. Kasih Tuhan tidak berubah, tetapi zaman berubah. Karena itu kita perlu mencari cara-cara baru dan kontekstual untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Zaman ini menantang kita dengan kerancuan nilai keluarga dan kemanusiaan, penindasan terhadap sesama manusia, perusakan lingkungan hidup, pemberhalaan kapital dan teknologi, serta hal-hal yang lain. Oleh karena itu, setiap pagi hari, sebagai murid-murid Kristus, selayaknya lah kita berdoa, "Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong aku mewujudkan kasih-Ku kepadamu melalui ketaatanku di tengah keluarga, lingkungan sosial, dan alam, serta gereja dan tempat kerjaku." Jadi Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa bahagianya kita memiliki penolong yang selalu menyertai, bahkan berdiam di dalam kita. Ini adalah janji penghiburan bagi kita sekalian sebagai orang percaya. Ketika berada dalam pergumulan, Roh penolong itu siap sedia senantiasa, supaya kita semua kuat dan dapat mengatasi setiap persoalan yang ada. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. bersama dengan gereja di segala abad dan tempat,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena sampai saat ini Engkau melindungi, Engkau memelihara, Engkau menyertai, bahkan Engkau memberkati kami masing-masing, secara khusus dalam situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi, yang sedang kami jalani saat ini. Demikian pun kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena penderita virus corona COVID-19 yang begitu banyak yang sudah Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan menyembuhkan penderita virus corona COVID-19 yang masih dirawat di berbagai rumah sakit di Indonesia. Kiranya oleh belas kasihan-Mu mereka sembuh ya Tuhan. Demikian juga kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati upaya untuk menemukan vaksin untuk menangkal virus corona COVID-19, khususnya oleh para ahli di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati usaha mereka. Berkati dan lindungi para tenaga medis, para relawan yang berjuang ya Tuhan, untuk merawat penderita virus corona COVID-19 di berbagai rumah sakit di Indonesia. Karuniakan juga ya Tuhan kesadaran yang tinggi kepada masyarakat Indonesia untuk mematuhi, untuk mentaati aturan perintah PSBB yang diberlakukan di berbagai wilayah di Indonesia, agar penyebaran penularan virus corona COVID-19 dapat dicegah. Kami juga mohon berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan, bagi para aparat keamanan kami yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Juga Tuhan berkati dan lindungi anggota keluarga yang tinggal di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, rencana kami untuk melaksanakan pemilihan majelis yang baru untuk periode 2021 sampai 2024. Kiranya pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan tertib, dengan aman, dan lancar. Akhirnya kami berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Mereka yang sakit, mereka yang lansia, mari Tuhan berkati mereka masing-masing. Juga anak-anak kami yang masih belajar di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, agar mereka dapat dan tetap memiliki semangat untuk belajar meskipun untuk sementara ini masih di rumah masing-masing. Demikian doa, syukur, dan permohonan ini kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, kami memohon.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita datang membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita memuji dan memuliakan Tuhan seraya membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah pada hari ini. Penegasan warta pada hari ini adalah sebagai berikut. Ibadah keluarga atau family altar hari ini Minggu 17 Mei 2020 pukul 7.30 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi telah disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Demikian juga, minggu depan, ibadah keluarga atau family altar, Minggu 24 Mei 2020 pukul 7.30 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi akan disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 8.00 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rocky Latuputi. Liturgi akan disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan bahan mengajar yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu melalui WA orang tua murid. Ibadah keluarga atau family altar diperpanjang sampai dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dicabut oleh pemerintah. Kegiatan rutin ibadah kategorial yaitu remaja, pemuda, pria, wanita, dan usinda. Demikian juga pranikah, latihan musik, drama, paduan suara, pelawatan ke rumah-rumah ditiadakan. Dalam hal ini, pelawatan dilakukan melalui telepon atau WA saja, kecuali kedukaan. Untuk katekisasi, belajar sendiri dan mengerjakan tugas yang telah disampaikan. Persembahan perpuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BNI nomor 0004307880 atas nama Neni Suryani garing Anastasia R. Kiki GKJ Kebayoran Lama atau ke rekening BCA 2481528293 atas nama Neni Suryani SPD. Pemilihan Penatua 2021 sampai 2024. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Penatua Jemaat periode 2018 sampai 2021, maka dari itu anggota jemaat dimohon mendoakan dan mengajukan calon-calon penatua untuk periode 2021 sampai 2024. Adapun penatua jemaat periode 2018 sampai 2021 yang tidak dapat dipilih kembali namun sebagai panitia pemilihan penatua sesuai SK nomor 19/GKKL/5/2020 adalah 1. Penatua Gunawan Kurniawan, 2. Penatua Lita Istriana, 3. Penatua Neni Suryani, 4. Penatua Iwayan Polos Jonathan, 5. Penatua Mulyana, dan 6. Penatua Hotman Simanjuntak. Demikian warta hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Diogenes Takalapeta MDiv dan penatua yang telah ambil bagian, pemusik yaitu Penatua Charles Salusu, Saudara Jonathan dan Saudara Nathanael, PPC yaitu Karismata, kesaksian pujian yang telah disampaikan oleh keluarga Bapak Mulyadi Priuna, dan tim ibadah online yaitu Bapak Harun Kristiawan, Saudara Jonathan, Saudara Nathanael, dan Saudari Ardin. Kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berlimpah-limpah atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, tanggal 11 Mei 2020 sampai tanggal 17 Mei 2020, yaitu
Saudari Sonia Marimbuna, Saudara Joseph Winetau Tambunan, Ibu Branti Rahayu, Bapak Edwin Christian Kurniawan, Saudari Serenika Manapa, Ibu Heleide Malau, Saudara Yosia Kurnia Nugroho, Saudari Larenande Sangraina, dan Penatua Lita Istriana. Pesan ulang tahun, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terambil dari Roma 12 ayat 11. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu.
Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.